sehingga kalau hari ini misalnya kita sholat menggunakan versi A, besok kita sholat menggunakan versi B. Insya Allah konsen itu. Lah kalau hari ini versi A, ya nggak akan konsen lama-lama. Lidah itu jadi jalan sendiri. Sampai puluhan tahun kita sholat, itu terus yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang akan kita bahas pada malam hari ini terkait dengan hadis itu adalah al-hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah meninggalkan. Itu secara bahasa. Makanya ada salah satu firman Allah yang mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah curhat kepada Tuhannya. Beliau katakan, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, mereka telah menjadikan hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini mahjura. Mahjura itu artinya ditinggalkan. Dari kata hajara, sebetulnya kalau meninggalkan itu sendiri sebetulnya hajara ya, cuman yang banyak digunakan di dalam hadis atau ayat itu hajar. Jadi artinya meninggalkan. Hijrah itu terbagi 3. Pertama, ada yang disebut hijratul makan. Kedua, hijratul amal. Dan yang ketiga, hijratu al-amil. Ini 3 macam. Kita akan lihat satu persatu. Pertama, ada yang disebut hijratul makan. Hijratul makan artinya hijrah tempat tinggal. Nah, itulah yang dimaksud atau yang kita maksud di awal tadi. Meninggalkan suatu negeri seperti yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah. Meninggalkan Makkah Al-Mukarramah karena di sana tidak lagi memungkinkan untuk beribadah dan menyampaikan agama Allah. Mereka kemudian pindah menuju Madinah Al-Munawwarah. Itu hijratul makan. Lalu hijrah yang kedua ada yang disebut sebagai hijratu al-amal. Hijrah amal. Nah, hijrah amal ini disepakati oleh para ulama bahwa dia masih akan tetap ada sampai hari kiamat kelak. Itu hijratul amal. Apa yang dimaksud dengan hijratul amal? Hijratul amal itu adalah hijrah perbuatan. Hijrah amalan. Nah, maksudnya kalau selama ini amalan kita banyak amalan-amalan yang negatif, banyak amalan-amalan yang bersifat maksiat, maka itu harus kita tinggalkan menuju amal-amal yang masuk dalam kategori ibadah. Jadi meninggalkan dosa dan menuju kepada amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Itu disebut sebagai hijratul amal. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengatakan, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Menurut sebagian besar para ulama bahwa hadis ini maksudnya adalah hijratul amal tadi, hijrah perbuatan. Apa makna hadis itu? Rasulullah menegaskan, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Tidak akan pernah terhenti kewajiban untuk berhijrah sampai pintu taubat sudah terputus atau tertutup. Ya, kapan pintu taubat tertutup? Sakratul maut. Pada saat sakratul maut itu kalau ukurannya adalah ukuran personal, secara pribadi. Tapi ada lagi yang ukurannya adalah ukuran alam ini, kolektif. Itu ukurannya apa? Ukurannya kata Rasulullah, wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Tidak akan pernah terhenti atau tertutup pintu taubat sampai matahari terbit dari barat. Artinya apa itu? Kewajiban untuk berhijrah tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Nah, para ulama mengatakan yang dimaksud oleh Rasulullah dengan hadis ini, itu disepakati adalah hijratul amal. Maka amal perbuatan kita itu harus ada hijrah, proses hijrah itu harus ada setiap harinya.
Setiap hari harus ada. Apalagi kan kita tidak mungkin di antara manusia ini tidak akan mungkin bisa mencapai kesempurnaan ibadah. Nggak bisa. Tidak akan pernah bisa sama sekali. Maka karena tidak akan pernah bisa sama sekali, itulah sehingga kita diwajibkan untuk terus berhijrah. Kita ambil contoh sederhana misalnya gini. Salat kita kan nggak akan pernah ada yang khusyuk 100%. Atau salat kita itu nggak akan pernah ada yang sempurna 100%, nggak bisa. Hari ini salat kita mungkin khusyuknya cuma 50%. Udah banyak itu. Iya. Jadi kita ambil contoh misalnya nggak apa-apa, kita ambil contoh yang gede-gede aja ya. 50% kita khusyuknya ya. Hari ini. Itu kan masih bisa ditingkatkan. Besok tingkatkan lagi. Kekhusyuannya itu menjadi 60%. Atau kalau enggak setidaknya minimal 51%. Yang penting ada peningkatan. Itu namanya hijrah. Hijratul amal namanya. Jadi kita melakukan peningkatan. Hari ini kita sudah sholat, tapi masih juga menggunjing tetangga. Misalnya kan? Maka kalau kita ingin hijratul amal, ya tinggalkan pelan-pelan itu. Kemarin kita masih menggunjing, hari ini tinggalkan. Contoh yang lain misalnya, hari ini kita sedekahnya baru 10.000 doang. Baru 10.000 hari ini sedekahnya. Kalau kita ingin berhijrah dengan hijratul amal tadi itu, besok tingkatkan menjadi 11.000 misalnya minimal. Itu namanya peningkatan. Itu yang disebut sebagai hijratul amal. Dan ini yang tidak akan pernah terhenti sampai kapanpun juga. Karena manusia tidak akan pernah bisa mencapai puncak kesempurnaan dalam ibadah, maka hijrah itu wajib ada setiap saat. Ya, jangan juga hitung-hitung ya. Berarti kalau hari ini saya sedekah 10.000, besok 11.000, nanti kalau sudah 10 hari berarti jadi 20.000. Ya, 20 hari berarti jadi 30.000 sedekahnya. Nah, gimana kalau setahun? Ya jangan seperti itu hitung-hitungannya. Kenapa? Karena peningkatan itu yang penting setiap hari ada peningkatan. Nggak harus sedekah, nggak harus semua sisi antum tingkatkan. Bukan berarti hari ini sholat ditingkatkan, sedekah ditingkatkan, puasa ditingkatkan, tilawatul Quran ditingkatkan. Enggak. Itu susah kalau begitu itu. Tapi yang jelas bahwa setiap hari ada sisi ibadah yang kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Dalam keberagamaan kita. Dengan begitu insya Allah nggak akan pernah bosan. Makanya ada sabda Rasulullah yang mengatakan sebaik-baiknya orang beriman itu adalah man kana yaumuhu khairan min amsihi, yang hari ini kondisi imannya lebih baik daripada kemarin. Itu adalah hijratul amal. Bacaan Al-Quran kita misalnya, atau kita nggak usah dulu beralih ke bacaan Al-Quran. Sholat dulu aja. Masih banyak yang harus diperbaiki. Kita kalau sholat kenapa nggak khusyuk misalnya? Salah satu di antara faktor penyebabnya, kita nggak tahu apa yang kita baca. Kita nggak paham apa yang kita baca. Ya gimana kita mau khusyuk kalau nggak paham apa yang kita baca? Salah satu di antara faktor penyebabnya. Salah satu ya, bukan semuanya. Jadi kalau kita kepengen meningkatkan tingkat kehusyuan misalnya, pahami apa yang kita baca. Kita sudah paham apa yang kita baca, tapi memahaminya cuma dihafal doang. Jadi kalau ada imam yang membaca satu ayat, kalau kita nggak hafal artinya, ya nggak kita paham juga kalau yang dia baca bukan ayat-ayat yang selama ini kita hafal. Jadi bagaimana caranya? Belajar bahasa Arab. Misalnya ya. Itu peningkatan namanya. Dan itu disebut sebagai hijratul amal. Berhijrah dari sisi amal. Atau kalau enggak misalnya, kita sudah paham nih apa yang kita baca. Tapi karena itu terus yang dibaca, lama-lama ngeblank juga, buyar juga, nggak khusyuk juga lama-lama, kan itu terus yang dibaca. Saya yakin kita semua tahu makna daripada surah Al-Fatihah. Saya yakin kita paham makna surah Al-Fatihah. Tapi pertanyaannya, kira-kira setiap kali baca Al-Fatihah dalam sholat, masih konsen apa enggak? Saya yakin banyak di antara umat muslim yang sudah nggak konsen lagi. Kenapa? Keseringan bacanya. Ya kan minimal 17 kali sehari semalam dibaca kan? Kalau rutin sholat fardu, sehari semalam. Itu minimal 17 kali dibaca. Gara-gara keseringan baca itu, akhirnya nggak konsen lagi. Makanya salah satu di antara cara atau trik bagaimana agar supaya kita lebih bisa meningkatkan kekhusyuan kita dalam sholat, salah satu di antara yang dianjurkan oleh para ulama, doanya itu jangan itu terus. Kan versi doa sholat itu kan macam-macam. Doa iftitah itu ada beberapa versi.
Saya hanya ingin mengatakan bahwa karena doa-doa sholat itu ada banyak versi, hafalkan semuanya. Sehingga kalau hari ini misalnya kita sholat menggunakan versi A, besok kita sholat menggunakan versi B. Insya Allah konsen itu. Lah kalau hari ini versi A, sampai puluhan tahun kita sholat itu terus yang kita baca. Nggak akan konsen lama-lama. Lidah itu jadi jalan sendiri. Tiba-tiba selesai. Kalau itu terus yang dibaca, sekali lagi, konsentrasi kita itu tidak akan pernah bisa atau akan susah untuk mencapai titik fokus. Nah, itu semua adalah proses hijrah. Itu semua membutuhkan proses hijrah yang disebut sebagai hijratul amal dalam keseharian kita. Itu hijrah yang kedua, dan masih banyak kalau kita sebut satu persatu. Ngaji, udah pada lancar belum? Ngajinya ya. Hari ini sudah berapa lembar yang kita baca setiap hari? Selanjutnya, setelah sudah kita baca, paham nggak apa yang kita baca dari Al-Quran itu? Banyak sekali yang perlu untuk dikoreksi, banyak sekali yang membutuhkan proses hijratul amal itu. Sehingga kemudian, sekali lagi, itulah sehingga Rasulullah SAW katakan, la tanqati'ul hijrah, tidak akan pernah terhenti dan berakhir kewajiban untuk berhijrah, hatta tanqati'at taubah, sampai pintu taubat sudah tertutup. Wala tanqati'ut taubatu, dan pintu taubat tidak akan pernah tertutup hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Itu hijrah yang kedua. Lalu hijrah yang ketiga ada yang disebut sebagai hijratu al-amil. Saya sudah katakan tadi di awal bahwa namanya hijrah itu meninggalkan. Nah, sekarang apa itu hijratul amil? Amil itu dari kata amila, al-amil, orang yang beramal. Nah, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan melakukan ini pada 3 orang sahabat. Sahabat pertama namanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat yang kedua Hilal bin Umayyah. Yang ketiga Murarah bin Ar-Rabi'. Siapakah 3 sahabat ini? Mereka adalah orang yang tidak mau ikut serta dalam perang Tabuk. Orang beriman tidak mau ikut serta dalam perang Tabuk. Padahal nggak ada alasan yang syar'i untuk meninggalkan keikutsertaan dalam perang itu. Di zaman dahulu, zaman Rasulullah itu, setiap mukmin itu wajib untuk ikut perang. Kecuali benar-benar diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena alasan yang memang benar-benar syar'i, sangat syar'i. Nah, ini tidak punya alasan itu. 3 orang sahabat ini, sekali lagi, yang pertama Ka'ab bin Malik, yang kedua Hilal bin Umayyah, yang ketiga Murarah bin Ar-Rabi'. 3 orang ini. Sehingga ketika mereka diketahui oleh Rasulullah, mereka tidak mengikuti perang Tabuk, Rasulullah kemudian memerintahkan kepada seluruh sahabat untuk meninggalkan 3 orang ini. Meninggalkan itu maksudnya bagaimana? Kalau bahasa Sulawesinya dibombe, diboikot, itu ditinggalkan. Jadi tidak ditegur, itu mahjura namanya kan? Kayak Al-Quran tadi itu. Yang banyak di antara umat muslim yang meninggalkan. Meninggalkan bukan berarti tidak ada di sekitar mereka, ada. Tapi tidak disentuh, tidak dibuka, tidak dibaca, tidak dipelajari, ya dicuekin. Nah, sama dengan 3 orang sahabat ini, Rasulullah memerintahkan kepada seluruh sahabat, sudah, jangan tegur mereka, jangan sapa mereka, jangan bergaul dengan mereka, tinggalkan mereka, jangan bantu mereka. Itu disebut sebagai hijratul amil. Hijrah meninggalkan orang yang melakukan dosa besar. Itu boleh di dalam Islam. Tapi sekali lagi, jangan katakan bahwa mereka ini orang-orang yang sudah keluar dari Islam. Tidak. Diperlakukan seperti itu. Untuk apa? Tujuannya adalah agar mereka sadar akan kesalahannya, lalu kemudian mereka bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus. Karena kalau nggak dibikin seperti itu mereka nggak sadar tentang perbuatan yang mereka lakukan bahwa itu adalah dosa. Nah, para ulama kemudian menyampaikan, dosa apa saja itu misalnya? 1, zina, jika orang itu berzina misalnya. Yang 2 misalnya mencuri. 3 misalnya membunuh orang, dosa-dosa besar. Dan yang paling besar menurut Imam Syekh Al-Utsaimin, yang paling besar itu kalau orang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Meskipun menurut sebagian ulama yang lain ini nggak wajib. Ada juga mengatakan ini kalaupun wajib, maka ini harus terkait dengan ulil amri.
Tidak boleh kita lakukan itu secara personal. Ya, karena kalau seperti itu kita lakukan secara personal, boleh jadi justru makin menjauhkan orang itu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Lakukan itu kalau memang kira-kira dengan melakukan itu akan membawa manfaat bagi dia, dia akan sadar akan dosanya. Tapi kalau malah makin jauh, itu justru repot juga urusannya kayak begitu. Enggak efektif namanya. Jadi melakukan itu kalau kira-kira memang benar-benar bisa membawa manfaat, membawa maslahat bagi orang yang kita tinggalkan itu. Itu 3 bentuk atau 3 macam hijrah. Kita cukupkan dari sahabat Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.